Nih, gue mau nanya. Apaan tuh? Setiap malam tuh, bingung sama diri sendiri tuh. Apa sih? Kadang di kamar tuh pelanga, pelongo kayak orang bego aja tuh. Mm-mm. Tapi nggak tahu mikirin apa gitu. Pelanga, pelongo kayak orang bego. Udah kerja belum? Udah kerja udah, Terus kenapa bisa pelongo tuh? nggak tahu gitu. Ngeliatin apa namanya plafon doang. Pelanga, Apa? pelongo sambil ngerokok kayak orang bego gitu. Pelanga, pelongo. Mikirin masa depan. Nggak ada pikiran gitu. Cuma kayak kesel dengan kehidupan dah. Kesel nggak sama kehidupan? Kesel. Mati aja anjing. Itu bukan konsepnya gitu anjing. Itu gimana? Ya emang tujuannya hidup tuh ujung-ujungnya bukan tujuannya. Ujungnya juga kan balik lagi ke Tujuan tetap. tujuan. Kayak ibaratkan ini analogi, maksudnya umpama, ya nggak tahu ya kamu sepakat apa enggak. Ira sepakat apa enggaknya tergantung Ira. Tujuan hidup itu ya mati. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kan ibaratkan kayak orang lomba balap motor GP lah. Ada start, ada finish. Bagikan kehidupan, kita hidup ya tetap mati. Nah, gimana caranya atau apa ya yang kita alami sekarang itu adalah dinamika kehidupannya. Contoh motor GP. Kita pengen menuju ke finish. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu nih tracknya, harus belajar tracknya. Pasti satu kali dua kali ada kegagalan buat belajar track gitu, track motor. Tracknya pasti pernah jatuh lah segala macam, tetek bengek. Itu kan itu sama kalau misalnya kita korelasikan dengan kehidupan kita, dinamika kehidupan. Kadang kita jatuh, kadang kita down. Ya kalau misalnya dirasa kita tuh mampu ya kita harus bangkit kembali. Gitu kan. Orang hidup tuh harus tahu terlebih dahulu, pintar-pintar menganalisis kehidupan. Makanya kan ada apa ya perihal tentang analisis sosial, analisis diri gitu. Itu kayak kalau misalkan Ira ngelamun terus setiap hari itu tuh bukannya Ira tuh lagi apa-apa atau lagi mikirin apa, mungkin resah resah aja karena yang namanya orang itu harus tahu planning ke depan, itu organizing, actualing dan juga controllingnya. Itu mungkin Ira lagi di fase pengevaluasian diri. Itu menurut Isun, menurut saya, menurut Rajabi. Oke. Gini kalau misalkan Ira pasti pernah ngerasain Apa? kalau hidup tuh Anjing. bukan anjing sih. Apa? Lagi berat nih. Ah, Ira lagi berat nyalain hidup nih. ah, sering. Iya, terus lama. Terus harapan dan planning Ira tuh nggak Apa? kecapai. Ah, Bukan nggak kecapai, emang nggak kecapai sih. Misalkan iya berapa ratus meter lagi kita mau ke planning nih, ya. jatuh lagi, Hmm. jatuh lagi. Mm. Ya itu namanya pembelajaran hidup, Cok. Bagaimana melaluinya ya terserah Nggak, kamunya. kita mau nanya ke Ira, yang selama Ira jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Apa yang dilakukan? Apa yang Ira rasakan bukan apa yang Ira lakukan. Ya capek. Jujur maksudnya kayak Enggak, gini, manusia ketika lu capek lu larinya ke siapa? yang di atas. Belum tentu lu lari langsung ke yang di atas. Cuk. Tetap maksudnya kayak oke lah. Kalau misalkan bicara apa ya rasional, ya tetap saya berpegang teguh dengan jawaban saya, Cok. Kalau misalkan saya lagi jatuh ya tetap keluh kesah yang sama yang di atas. Cuma sering banget saya tuh ngerasa wah saya gagal, wah saya resah, wah saya lagi down, wah gitu. Kayak sampai pernah di titik dimana saya sendiri tuh bener-bener kayak hidup tapi nggak hidup, mati tapi nggak mati. Saya berada di tengah-tengah perasaan saya itu hidup tapi nggak hidup,
mati tapi nggak mati. Kenapa saya bilang kayak gitu ya, itu adalah kayak titik terendah saya, benar-benar bingung mau pakai jalan yang mana, benar-benar bingung harus kemana, benar-benar bingung mau button up atau bingung mau melangkah kemana. Stuck di rumah, pulang ke rumah kan, stuck di kamar di rumah ngerenung. Saya sampai mikir, percuma gua hidup tapi kayak nggak hidup, ibaratkan mati tapi nggak mati juga, ngerti nggak? Kayak bener-bener kayak wah ngapain, wah ngapain, Seakan mau pasrah ya. seakan-akan kayak percuma hidup tuh. Nah itu, nah tapi kan yang namanya hidup itu pasti ada evaluasinya, pasti ada rasa. Apalagi kita selaku manusia yang harus menyampai finish tersebut dengan jalan yang mulus, otomatis kita harus belajar terus menerus dari kegagalan tersebut gitu. Contoh Isun gagal nih, dalam artian planning Isun contoh di apa ya, kerja lah, dunia kerja. Isun bikin usaha minuman, Apa tuh, minuman apa tuh? ya minuman aja, contoh Semuanya aja, ada berarti, contoh semuanya berarti aja. ada. Contoh warung biasa. Madura. Warung Madura jauh banget tadi. Warung Madura jauh. Nah, Yesun mulai merintis karena planning Yesun tuh bikin warung. Dan warungnya warung yang bagaimana caranya warung tersebut besar dan bisa menghasilkan buat saya. Itu planning saya, planning Yesun. Nah, habis itu kan pengorganisiran. Mampu enggak diri saya untuk melakukan hal tersebut? Dari diri saya terlebih dahulu gitu. Baru aktualisasi atau kinerjanya. Nah, melakukan hal tersebutnya, bikin warung, beli barang-barang, berniaganya. Habis itu kan kita ngontrol nih, continue gitu-gitu. Nah, habis itu baru evaluasi. Nah, contoh kan itu contoh ya, planning tapi tidak apa ya, kita nggak dapet loh planning yang kita mau gitu. Contoh kita pengennya warungnya yang besar, cuma kok lama banget, malah ruginya banyak gitu karena banyak yang ngutangin contoh. Terus saya down, saya resah apa segala macem, sampai bilang mati tapi nggak mati, hidup tapi nggak hidup, kayak gitu tadi tuh. Cuma jujur pas saya mikir kayak gitu ya, saya nyerahin semua ke yang di atas. Saya mencoba kayak kembali lagi, istihoroh, kan bahasa agamanya tuh, istihoroh dan lain sebagainya. Ini berusaha kembali, ya yang mana ya saya bisa duduk di sini. Kayak saya sudah mikir kayak udahlah, yang penting jalan aja dulu. Gitu. Berarti intinya hidup itu jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu tuh bukannya nggak mikir ya, tetapi tetap harus menggunakan konsep tadi. Kita tuh bisa mengevaluasi diri kita karena kita jalanin aja dulu. Habis jalanin aja dulu kan kita bisa mikir tuh. Iya. Kita bisa mikir, kita bisa mengevaluasi diri, bisa kayak ngomen diri sendiri, wah saya kurangnya ini nih, saya kurangnya itu tuh. Ya baru kita bisa meng-up diri kita karena evaluasi itu sih. Apalagi perihal cewek kan, paling pengen nanya perihal cewek. Ira sih anjing. Anjing siapa anjing? Ira Enggak. Kalau cewek mau urusan keberapa lah? urusan keberapa, yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting apa cewek tuh? Perihal cewek sih sebenarnya sih nggak jadi masalah. Yang penting Ira kalau misalnya udah punya hubungan sama cewek sekarang, ya komit Ira aja. Kan orang hidup kan harus komit pada prinsip. Prinsip Ira kayak gimana? Komitmen pada prinsip, setia pada proses. Meskipun prosesnya benar-benar jatuh bangun, Ira harus setia dengan proses Ira. Ira harus setia dengan apa yang harus dilakukan. Gitu. Ya kan? Ngomong-ngomong duitnya Kamel. Gini kan, setiap
lu down itu pasti ada yang nyemangatin kan. Nggak tentu. Enggak gini, bukan ada yang nyemangatin sih, pasti butuh penyemangat, butuh dorongan gitu kan. Butuh jalan. Ya, Saya ada 3 pilihan nih, dorongan atau penyemangat lu itu. dorongan apa? Sagon. Dorongannya apa aja? Gerobak, buat dorongan Kopi, gerobak. kopi dorongan. Dorongan gerobak. Iya. Apa? 3 penyemangat ini bisa, yang bisa masuk dalam kategori ira penyemangat nih: keluarga, temen, pacar lu. Nggak punya pacar gua. Pacar punya. Satu lagi, apa diri sendiri. Pertama diri sendiri. Karena saya diajarin kayak gini. Kembali lagi, saya santri, Pak. Aduh, saya bilang tadi pacaran lagi. Cuma nggak jadi masalah. Santri itu 3. Maksudnya santri 3 tuh santri. Sun itu matahari. Tri itu 3. Ini analoginya santri. Apa ya? Ini pandangan lah tentang santri nih. Gambarnya santri itu sun itu matahari, tri itu Kartu. 3, cok. 3. Tuh, tri counter tau akhir lo. Maksudnya apa? 3 matahari tuh, bukan 3 matahari ya, tapi 3 cahaya. Cahaya apa 3 ini nih? Cahaya untuk diri sendiri, cahaya untuk keluarga, dan cahaya untuk masyarakat sekitar. Santri. Tuh. Ya, pertama kan cahaya untuk diri sendiri, cahaya untuk keluarga, cahaya untuk masyarakat sekitar. Tadi pertanyaannya, apa yang bikin kamu semangat terlebih dahulu? Siapa yang mendorong? Ya harus diri sendiri. Diri sendiri terlebih dahulu yang dikuatkan. Diri sendiri terlebih dahulu yang menguatkan. Percuma kalau misalnya disemangatin sama orang yang terdekat pun, kalau misalkan diri kita belum siap, ya diri kita nggak bakalan Iya sih. meng-up sedemikian rupa itu, ya kan? Berarti kita harus mencayai diri kita sendiri. Ya itu harus lebih memotivasi diri sendiri. Kadang-kala kan manusia kan lupa dengan diri sendiri. Kita respect banget dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita sayang banget dengan mereka. Tapi kadang-kala kita lupa dengan diri kita sendiri. Pernah nggak? Kurang sayang dengan diri sendiri. Kadang-kala saya juga sama. Saya lebih perhatian dengan orang dibanding perhatian dengan diri sendiri. Sering saya. Mungkin itu Anda sedang menjalankan tugas. Emang saya Rasul, Pak? Bukan. Ya, bukan Tidak. Rasul aja menjalankan tugas, Pak. Bukan gitu. Saya kayak gitulah intinya, kayak saya kadang-kadang lupa dengan diri saya sendiri. Makanya kan buat sekarang kayak saya pengen, saya tuh lebih cinta sama diri sendiri terlebih dahulu. Kalau misalkan kita udah cinta sama diri sendiri, udah sayang sama diri sendiri, ya semua orang pun merasakan rasa sayang dan cinta saya. Gitu. Kan hablum minan nas kan dianjurkan hubungan kita kepada manusia. Rasa kasih sayang kita kepada manusia sekitar kan harus. Cuma kadang-kala saya juga mikir kayak terlalu cinta kepada teman-teman, sahabat-sahabat, sampai-sampai diri sendiri Lupa. gitu. Ya, kadang gitu. Makanya itu yang sering kali ya tadi dengan pertanyaan Ira tadi, alhasil kita resah, alhasil kita bingung, alhasil kita bengong sendiri. Apa sendiri? Itu karena kita tidak terlalu very lah, Very much. very much dengan diri sendiri, love very much dengan diri sendiri gitu. Kadang-kadang makanya kan cintailah diri sendiri terlebih dahulu. Bukan cintailah usus muda. Cintai ususmu, ya. Ya harus. Beda Ususmu kan aku punya. tiap hari. Ususmu kan punya. Ususku ya punyaku. Iya.